Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Budiah Ramawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini saya dan kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang fungsi pengendalian atau controlling. Sebelum itu, izin perkenalan. Yang pertama, anggota kelompok 5 ada Davina Mutiara Marta dengan NPM akhir 262. Lalu yang kedua ada Kevin Avalwaluyo dengan NPM 263. Yang ketiga ada Anina Umihani dengan NPM 266. Lalu yang keempat ada Alia Rahmawardani dengan NPM 273. Yang kelima ada Nugra Satria Hernanda dengan NPM 277. Yang terakhir ada Faradilah Elvareta Davi. Nah, dengan NPM 280. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang akan dibahas. Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau membahas pengertian pengendalian. Nah, apa sih pengertian pengendalian itu? Pengendalian atau bisa disebut dengan controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Nah, tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pengendalian adalah tersedianya berbagai perangkat bagi manajer untuk mengarahkan dan memotivasi para bawahannya agar mereka dapat bekerja mencapai tujuan organisasi serta menyediakan umpan balik atau feedback bagi para manajer mengenai seberapa baik kinerja para bawahannya. Nah, menurut Lawrence, sistem pengendalian control system adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang ada pada berjalan sesuai yang ingin dicapai dan efektif atau efisien. Tanpa adanya sistem pengendalian yang baik, maka kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan kinerja perusahaan dari tujuan yang telah ditetapkan akan semakin besar karena manajemen tidak memperoleh informasi yang memadai atau terlambat memperoleh informasi untuk mengambil tindakan manajerial yang diperlukan. Kita berganti ke proses pengendalian. Nah, menurut Robin dan Coulters tahun 2003, proses pengendalian terdiri dari 4 aktivitas, yaitu A. Penetapan tujuan. Proses pengendalian diawali dengan menentukan terlebih dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, mulai dari strategi untuk mencapai tujuan tersebut sampai ke penetapan anggaran, budget yang menunjukkan rencana alokasi masing-masing sumber daya organisasi perusahaan untuk menunjang pencapaian tujuan. Yang kedua atau B, pengukuran. Pengukuran atau measuring merupakan penetapan satuan numerik terhadap suatu objek yang diukur. Aktivitas pengukuran menyangkut 2 hal. Pertama, pengukuran berkaitan dengan apa yang diukur atau objek pengukuran. Kedua, pengukuran berkaitan dengan bagaimana pengukuran dilakukan, yaitu metode pengukuran. Dengan adanya perbedaan objek pengukuran, maka metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran pun akan bervariasi. Sebagai contoh, metode yang digunakan untuk mengukur penilaian prestasi karyawan di Departemen Produksi akan berbeda dengan penilaian prestasi karyawan di Departemen Finance and Accounting. Baik, lalu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Jadi comparing atau perbandingan ini adalah proses di mana membandingkan kinerja dengan standar kinerja dan tujuan yang ditetapkan. Tanpa adanya standar, maka perusahaan ini sulit mengevaluasi proses, yaitu membandingkan sumber daya manusia atau kinerjanya dengan standarnya. Nah, ketidakmampuan khususnya sumber daya manusia kinerja dalam perusahaan ini ada beberapa faktor tidak sesuai standarnya, yaitu yang pertama standar yang terlalu tinggi sehingga kinerjanya ini sulit dicapai. Lalu yang kedua ada kualitas sumber daya manusia yang kurang berkualitas seperti kurangnya wawasan ilmu atau kurangnya pelatihan sehingga dibutuhkan penambahan wawasan dan
kegiatan pelatihan tersebut. Yang ketiga, bisa dari perusahaan itu sendiri, yaitu tidak memberikan kompensasi atau gaji yang baik sehingga pekerja ini tidak memiliki semangat atau motivasi dalam bekerja. Baik, selanjutnya ada tindakan manajerial. Jadi tindakan manajerial ini merupakan langkah atau tahap terakhir dalam proses pengendalian, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap sumber daya pekerja atau manusia yang dicapai secara keseluruhan kinerja individu untuk menentukan tujuan organisasi tersebut. Nah, manajer ini akan melakukan koreksi dengan memperbaiki sumber daya manusia pekerjanya apabila tidak mencapai dan menghambat tujuan sebuah organisasi itu. Lalu, manajer memiliki 3 pilihan tindakan dalam manajerial, yaitu yang pertama ada tindakan perbaikan. Nah, di tindakan perbaikan ini, sebagian dari manajerial, tindakan perbaikan tujuannya untuk agar kesalahan ini tidak akan terjadi secara terus-menerus dan sumber daya organisasinya sesuai dengan harapan tujuan organisasi itu. Lalu yang kedua ada revisi standar, di mana revisi standar ini selain melakukan koreksi, manajer dapat melakukan tindakan manajerial yang kedua, yaitu dengan merevisi standar apabila standar yang digunakan sebelumnya ini tidak akurat. Nah, revisi standar ini bisa meliputi kuantitas, lalu kualitas, waktu, dan biayanya. Lalu yang ketiga, tidak melakukan apa-apa. Jadi, apabila kinerja telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau akurat, maka manajer ini bisa melakukan manajerial yang ketiga, yaitu membiarkan kegiatan itu berjalan seiring berjalannya tersebut tanpa tindakan manajerial dari manajer itu. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis pengendalian. Berdasarkan tahap dalam proses produksi, terdapat 3 jenis pengendalian yang dapat dilakukan oleh para manajer. Yang pertama yaitu feed forward control atau pengendalian awal. Feed forward control itu adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Tujuannya untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Jadi, ini tuh seperti antisipasi diri agar proses berikutnya itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, cara kerjanya, para manajer itu dapat melakukan dengan memperketat spesifikasi bahan baku yang dipasok. Selain itu, dapat memeriksa dan memastikan bahwa input seperti bahan baku, alat-alat yang digunakan, sumber daya manusia, itu sudah memenuhi standar sebelum digunakan. Nah, contohnya seperti sebuah pabrik makanan itu akan memeriksa kualitas bahan baku yang akan digunakan terlebih dahulu sebelum diproses, sehingga akan menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Nah, contoh lainnya itu ada sebuah perusahaan perekrutan itu akan menyeleksi calon-calon karyawan secara ketat seperti dengan tes, wawancara, psikotes, dan lain sebagainya, sehingga yang diterima oleh perusahaan itu benar-benar karyawan yang kompeten dan dapat berkontribusi dalam perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu concurrent control atau pengendalian saat proses berlangsung. Concurrent control yaitu pengendalian yang dilakukan ketika proses produksi sedang berlangsung. Nah, tujuannya yaitu agar bila ada kesalahan yang ada itu bisa langsung diperbaiki pada saat itu juga. Nah, cara kerjanya, para manajer itu memantau proses kerja secara langsung. Yang kedua, memberikan kepada para manajer umpan balik yang cepat mengenai tingkat efisiensi penggunaan input yang diubah menjadi output, sehingga para manajer itu dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul dengan segera. Selain itu, manajer itu melakukan concurrent control juga dibantu dengan aplikasi teknologi informasi yang akan memberikan peringatan lebih cepat, sehingga para manajer pun juga dapat memberikan tindakan yang lebih cepat. Nah, contohnya itu sebuah pabrik makanan memiliki operator mesin untuk mengontrol dan memastikan suhu mesin serta kualitas produk setiap jamnya. Apakah produk yang dihasilkan tersebut sudah memenuhi standar atau tidak? Nah, jika ada produk yang tidak memenuhi standar atau cacat, mesin itu akan segera dihentikan dan akan diperbaiki. Nah, yang ketiga yaitu adalah feedback control atau pengendalian umpan balik. Feedback control yaitu adalah pengendalian yang dilakukan setelah kegiatan atau proses produksi itu selesai.
Ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai reaksi dari konsumen setelah mereka menggunakan produk perusahaan. Nah, cara kerjanya yaitu para manajer itu akan mengevaluasi hasil kerja atau tanggapan-tanggapan dari pelanggan. Hal ini dilakukan agar manajer itu dapat mengambil berbagai tindakan manajerial yang diperlukan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh, sehingga manajer itu dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan di periode berikutnya. Nah, contohnya yaitu ada perusahaan smartphone yang mengevaluasi keluhan pengguna tentang baterai yang cepat panas, lalu mereka memperbaikinya di model pengeluaran terbarunya. Yang kedua yaitu ada restoran yang mengumpulkan berbagai ulasan-ulasan dari para pelanggan di media sosial untuk meningkatkan rasa dan kualitas dari makanannya serta sistem pelayanannya. Nah, selain itu juga tingkat retur barang yang meningkat itu juga dapat menunjukkan bahwa barang yang diproduksi tersebut tidak berkualitas dan barang tersebut harus dilakukan tindakan perbaikan agar barang tersebut dapat memuaskan para pelanggan. Selanjutnya yaitu objek pengendalian. Berdasarkan apa yang harus dikendalikan, Jones dan George tahun 2007 membedakan berbagai objek yang harus dikendalikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian output. Pengendalian output adalah cara perusahaan mengontrol hasil akhir dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Tujuannya untuk memastikan hasil kerja atau output perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk melakukan pengendalian output, perusahaan memiliki 3 perangkat, yaitu yang pertama pengukuran kinerja keuangan. Bagian ini digunakan untuk melihat apakah kondisi keuangan perusahaan baik atau tidak. Biasanya manajer puncak menilai dengan melihat 5 ukuran utama, yaitu profitability ratio, liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, dan market ratio. Semua rasio ini dihitung menggunakan data dari laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua yaitu penetapan tujuan perusahaan. Perusahaan mengendalikan output yang ingin dihasilkan dari operasi perusahaan dengan menetapkan tujuan korporasi yang ingin dicapai perusahaan secara keseluruhan. Kemudian tujuan tersebut akan dijabarkan ke masing-masing divisi. Dengan adanya tujuan yang jelas di setiap divisi, semua bagian bisa bekerja selaras menuju tujuan utama perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penetapan anggaran. Anggaran operasional menggambarkan rencana alokasi sumber daya organisasi untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien. Setiap divisi akan diberikan tanggung jawab dan anggaran. Keberhasilan manajer divisi ditentukan oleh seberapa besar profit yang dapat dihasilkan dibandingkan dengan anggaran yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian perilaku. Manajer mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahannya dengan cara melakukan pengawasan secara langsung atas apa yang dilakukan oleh para bawahan langsung manajer tersebut. Manajer menggunakan pendekatan pengendalian secara birokratis dengan cara menerapkan aturan dan standar pelaksanaan operasi atau yang bisa dikenal dengan SOP yang komprehensif untuk pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahan sehingga mengurangi pertimbangan pribadi dari masing-masing karyawan di dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, apabila perusahaan sudah mengatur dalam SOP Departemen Pemasaran bahwa tenaga kolektor yang menagih uang tidak boleh membawa uang hasil tagihan tersebut ke rumah dan disetorkan esok harinya, maka supervisor penjualan akan mengarahkan seluruh kolektornya untuk menjalankan SOP tersebut dan memberi sanksi bagi kolektor yang menyimpan dari SOP. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan nilai, kepercayaan, norma, dan ekspektasi yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi yang akan mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berhubungan satu dengan lainnya, serta mendorong anggota-anggota organisasi yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian selanjutnya adalah kriteria pengendalian efektif. Menurut Lewis, Gottman, dan Fent, agar suatu sistem pengendalian dapat berjalan secara efektif dalam mendeteksi dan melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai kinerja yang tidak sesuai dengan standar, maka sistem pengendalian tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah sistem pengendalian harus berhubungan dengan strategi perusahaan. Sistem pengendalian yang baik merupakan sistem pengendalian yang dapat mengukur sesuatu yang dianggap penting pada saat ini dan juga di masa yang akan datang, tetapi bukan mengukur sesuatu yang penting di masa lalu.
Oleh sebab itu, sistem pengendalian yang baik harus dikaitkan dengan perubahan strategi yang terjadi sehingga sistem pengendalian tersebut memiliki fleksibilitas yang cukup untuk dapat mengukur perubahan kinerja standar seiring dengan perubahan strategi. Selanjutnya yaitu memaksimalkan seluruh langkah di dalam proses pengendalian. Dalam sistem pengendalian, semua langkah harus dijalankan dengan baik, mulai dari menetapkan standar kinerja, mengukur hasil kerja, membandingkan hasil dengan standar, hingga melakukan perbaikan jika ada kesalahan atau penyimpangan. Jika salah satu langkah tidak dilakukan atau terlewati, maka proses pengendalian tidak akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu mengandung ukuran yang objektif dan subjektif. Sistem pengendalian yang baik harus mengandung dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran objektif dan pengukuran subjektif. Pengukuran objektif adalah pengukuran yang dapat dihitung oleh angka. Contohnya seperti berapa banyak jumlah produk yang dapat dihasilkan selama 1 jam. Sedangkan untuk pengukuran subjektif adalah pengukuran lebih ke sistem atau sumber daya manusianya, seperti peer rating system, yaitu penilaian kinerja antar karyawan. Selanjutnya yaitu memiliki kerangka waktu feedback yang jelas. Sistem pengendalian harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Jadi, jika ada kesalahan atau penyimpangan, manajemen akan dapat segera melakukan sebuah tindakan yang tepat agar tidak terjadi masalah yang lebih besar hingga berakibat fatal. Yang terakhir yaitu dapat diterima oleh para pekerja. Standar kinerja yang dibuat harus dapat diterima oleh para karyawan, karena standar kinerja sendiri dibuat untuk memotivasi para karyawan agar melakukan kinerja yang lebih baik lagi, baik untuk memperoleh upah, kenaikan gaji, ataupun promosi jabatan. Jika standar kerja terlalu tinggi dan tidak masuk akal bagi para karyawan, semangat kerja mereka akan semakin menurun dan kinerja mereka juga akan semakin menurun.